Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Khatamul Anbiya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dalam naungan iman dan Islam. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa, sehingga Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah melebihi 272 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan etos kerja yang tinggi. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Atas dasar inilah hadirin, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin yang kami muliakan, ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtaghi. Secara semantik al-wawu wawu at-tof, sedangkan ibtaghi fi'lul amri, istinbatnya al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk terus berusaha dan bekerja mencari berbagai anugerah Tuhan, baik untuk kebahagiaan hidup jangka panjang maupun jangka pendek demi kemajuan pembangunan bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abdul Fija Ismail bin Umar bin Kathir jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmat yang Allah sediakan untuk hamba-Nya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah hadirin lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Ayat tadi mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan sumber daya yang memadai hanyalah akan menjadi beban pembangunan untuk membangun bangsa. Kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi merupakan prasyarat mutlak agar kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita semua dalam meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Rasul bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dewan Hakim dan hadirin para pemuda yang kami banggakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi cemerlang, generasi dengan sumber daya manusia berkualitas dan etos kerja yang tinggi.
Generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi dan hebat, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul As bin Rabi', dan para sahabat lainnya. Rasulullah dan para sahabat telah berhasil melahirkan umat terbaik pada masanya. Inilah model pemimpin yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dengan kinerja terbaik, agar tertanam dalam jiwa kita untuk terus bekerja dan bekerja demi bangsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu ini, dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita agar dia bekerja, berusaha dan berkarya yang disyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tum. Berkaryalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikian penafsiran Ali Ashabuni dalam Sofwatul Tafasir. Kita kaji lebih mendalam. Dari ayat tadi terdapat kalimat i'malu secara semantik merupakan sikap amar. Berkaitan erat dengan hal tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kita harus memiliki mental baja dan meningkatkan etos kerja dan sumber daya manusia yang tinggi. Kita harus mampu memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya tanpa membagikan sedetik pun kepada kelalaian. Dan jangan pernah lupa berdoa kepada Allah, sebab manusia hanya wajib berusaha, Allah lah yang menentukan hasilnya. Hadirin, jika sikap tadi telah menghujam di dalam kalbu, terancap di dalam sanubari, bangsa itu pasti akan memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Dengan inilah bangsa kita akan maju. Pepatah Barat mengatakan, many great men started from the newspaper board. Banyak orang yang sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jalan korannya yang kita pandang, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Sebab apapun pekerjaannya, jika diiringi dengan etos kerja yang tinggi, maka pekerjaan itu pasti akan membawa kepada kesejahteraan, walaupun pekerjaan itu hanya jualan koran. Hadirin, dalam mengimplementasikan ajaran Islam tentang etos kerja, pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan semboyan Ayo Kerja pada Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015 yang lalu.
Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, menjelaskan bahwa umat Islam saat ini termasuk bangsa Indonesia adalah umat terbelakang, umat terlemah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis, Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis kausis. bahkan jauh tertinggal dari Jepang dan Cina yang Buddhis Taosis. Hadirin, kenapa mereka bisa maju sementara kita umat Islam tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Sedangkan kita masih dililit dengan mental-mental statis, pesimis, dan pengemis. Hadirin, apakah kita ingin dikatakan mental pesimis? Oleh karena itu, wahai umat Islam, Wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bagi dan bangkitlah, sangsilah masa depan ini dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari ayat dan hadis pada syarahan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap selalu obsesif, kreatif, meningkatkan produktivitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat dan sebagai manifestasi dari iman dan amal soleh. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia amat sangat dibutuhkan agar manusia dapat bersaing dan melakukan peran yang handal dalam proses pembangunan di era industri sekarang ini. Dan yang terakhir, sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia paripurna, beriman, berkualitas, dan bekerja keras. Karena pada manusialah terletak kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Semoga dengan kualitas sumber daya manusia yang handal dan etos kerja yang tinggi, bangsa kita akan sanggup bersaing dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Bangsa kita akan jaya, rakyat kita akan sejahtera di bawah lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dewan Hakim yang kami muliakan, pengunjung Syabab Al-Syarif Quran yang berbahagia, kita berikan waktu sejenak untuk istirahat. Dewan Hakim diberikan waktu selama 10 menit. Kayaknya Dewan Hakim ini luar biasa, akan kesulitan memilih sang juara yang akan maju mewakili Kabupaten Bima di tingkat provinsi. Buat menangis.